ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma pertama kita mati puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Alhamdulillah syukurillah para semangat kita hadir dalam suasana yang penuh kekhidmatan di rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini adalah waktu yang mustajab pada saat kita turun hujan di Jumat yang sore ba'da asar. Insyaallah ini menjadi waktu yang mustajab menurut Rasulullah SAW. Oleh karena itu mari kita bersama berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua tentunya mudah-mudahan kita semakin berkah, rezeki semakin melimpah. Amin. Dan mudah-mudahan kita membangun manusia yang menjadi orang yang kaya berkah tanpa riba. Amin. Yang kedua tentunya salawat dan salam marilah kita senantiasa limpahkan kepada usaha kita Habibana wa Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, aulia wasyuhada wassolihin, wabil khusus kepada kita semuanya yang membacakan, yang selalu membacakan sholawat-sholatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Mas Suri Firmansyah. Pada kesempatan ini hadir diundang dari kita punya mitra yaitu Bapak Haji Yogi dan Ibu Tini dalam rangka kita sosialisasi tentang ada yang namanya dari segi ekstensifikasi pertanian, terutama yang menyangkut tentang kesuburan dan peningkatan dari beberapa jenis tanaman. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita akan bersama. Konsepnya kita nanti diskusi, jadi jangan monoton. Kalau memang kira-kira mau interupsi silakan. Yang kedua tentunya tidak lupa juga kami aturkan terima kasih atas undangan dari Kaspuan sini, Bapak U ya, Bapak U, kemudian Bapak Anwar, dan juga semuanya yang Pak Komar, ya, Pak Haji Komar, yang tentunya tidak semuanya yang hadir, Bapak Ibu tentunya tidak mengurangi rasa takdim kami. Mudah-mudahan semuanya yang hadir sama-sama kita akan berdoa memohon Allah. Nanti kita jelaskan ada beberapa hal yang mungkin ya, ini yang mungkin baru, tapi saya yakin ini bukan sesuatu yang baru karena ini konsepnya pertanian. Saya dalam hal ini tidak bermaksud mengurui, tapi kita ada beberapa yang mungkin ini menjadi hal yang baru yang tentunya bisa jadi rujukan buat Bapak Ibu semua, terutama dalam hal meningkatkan secara ekstensifikasi, intensifikasi dari kita punya beberapa macam pengembangan terutama di bidang pertanian. Nah, izinkanlah saya kesempatan ini akan menjelaskan tentang bagaimana optimalisasi produktivitas lahan pertanian, terutama yang menyangkut padi. Jadi saya mungkin lebih jelaskan tentang konsep bagaimana aplikasi tentang pupuk sumber organik ini khusus di lingkungan pertanian. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita kalau mungkin di sini ada beberapa tadi mungkin ada hortikultura, kemudian ada beberapa pohon-pohon yang lain yang kita akan jelaskan. Ya, judul kali ini yang saya sampaikan adalah optimalisasi produktivitas lahan pertanian dengan konsep eco farming pupuk organik super aktif. Nah, konsepnya adalah solusi cerdas bertani. Nah, kita sama-sama ya Bapak Ibu, ini ada tagline kita. Ini apa ya bahasa moto kita adalah Slogan. lahan subur, Petani makmur. Jadi lahan subur, petani makmur. Lagi eco farming ini nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah. Jadi solusi menuju pertanian yang sehat dan ramah lingkungan dengan menggunakan konsep pupuk organik super aktif. Nah, kita bicara dulu yang pertama tentang legalitas. Apakah ini pupuk ini sudah layak edar, apa sudah mendapatkan sertifikat, apa belum? Nah, takutnya gitu Bapak Ibu bertanya-tanya. Pertama dari konsep perizinan, ini adalah SK Menteri Pertanian nomor 039 OL strip piring keputusan strip SR 310 B012. Ini adalah resmi bahwa pupuk eco farming. Oh ya, ini belum dibuka ini pupuk eco. Coba dibuka. Kemudian nama perusahaannya adalah PT Badung Eco Inovasi Organik, nomor pendaftaran 0208209. Nah, terus nomor jenis pupuk adalah organic briquette. Nah, ini hasil analisa bahwa ini dinyatakan sudah layak untuk edar ya. Mungkin kalau Bapak Ibu lebih jelasnya itu nanti bisa di zoom. Tapi ini karena konsep yang penting ini hasil dari keputusan Menteri Pertanian bahwa ini sudah mendapatkan izin untuk edar. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita berbicara tentang
tanah itu kita sebut dengan agroekosistem ideal. Yang ideal itu yang seperti apa? Kita tahu bahwa tanah atau lahan itu memiliki sifat, struktur, dan tekstur, yaitu ada sifat kimia, terutama dalam hal ini sifat kimia itu ada kapasitas, ya, ada tukar pion atau KTK dan derajat keasaman, itu sifatnya kimia. Kemudian ada sifat biologi, itu ada bahan organik, ada bakteri positif sebagai komposer dan lain. Nah, ini kita sebut dengan restorasi kesuburan tanah. Nah, kalau kita bicara tentang kesuburan tanah, itu tentunya kita harus tahu bahwa tanaman itu membutuhkan nutrisi lengkap yang terdiri pada dasarnya 13 unsur hara. Ya, biasanya unsur yang ada di dalam tanah ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah kita sebut dengan makroprimer. Jadi tanah dikatakan subur apabila memiliki makroprimer NPK. Makanya biasanya kalau di pupuk ada pupuk NPK ya Pak ya. Nah, ini konsepnya itu adalah unsur makro yang harus ada di dalam tanah. Yang kedua adalah makrosekunder. Itu ada S berarti sulfur, ada kalsium, kemudian ada juga mangan. Ya, ada unsur mikro yang tidak terlalu dipentingkan tapi harus ada. Itu ada Cl, Mn, ya, gitu, Mk, magnesium, M, mangan, terus ferum, besi, kuprum, tembaga dan seterusnya. Kemudian bagaimana dari segi ramah lingkungannya? Yang pertama kita harus tahu bahwa supaya tanaman itu subur harus memiliki air yang memiliki kualitas dan juga ada kandungan mineralnya. Kemudian ada juga unsur udara. Unsur udara itu ada karbon, ada oksigen dan hidrogen. Jadi kalau misalnya air bagus, tetapi udaranya kotor, itu juga nggak bagus kan? Nah, yang terakhir adalah kita bicara tentang iklim. Nah, iklim kadang-kadang ada sekarang musim panas, musim dingin, ya, cuaca, lingkungan itu benar lain. Nah, ini kita sebut dengan unsur-unsur yang ada di dalam ramah lingkungan. Nah, ini kalau kita gambarkan Bapak Ibu semuanya, kebutuhan unsur hara tanaman itu terdiri dari ada yang dari atas, dari bagian. Nah, misalnya ini padi. Yang paling pokok sebagai sumber makanan dari unsur padi itu adalah NPK, itu yang paling banyak. Nah, tadi NPK itu adalah namanya unsur makroprimer. Nah, sedangkan yang kedua itu makrosekunder. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang sebelah, iya nih Pak. Ya. Belatung. Nah, cacing. Oh, cacing. Kok kalur cacing, Pak? Pengen eksis Pak namanya. Nah, ada unsur cacing yang fungsinya itu adalah selain ada unsur makro, mikro, sekunder, itu juga ada unsur yang buat memecah dari tanah itu sendiri. Nah, alhamdulillah Allah memberikan sesuatu hewan yang luar biasa yang dimaksud dengan cacing. Makanya biasanya kalau ada cacing, biasanya di situ tumbuh subur, ya. Kemudian yang dari atas itu ada unsur matahari, buat apa kira-kira? Kupu-kupu ya macam. Nah, unsur matahari fungsinya untuk fotosintesis, ya, fotosintesis yang akan merubah, ya, dari unsur-unsur yang nanti ada karbon dioksida itu dirubah menjadi oksigen. Kemudian kupu-kupu itu fungsinya untuk apa? Pengalian, penyilangan. Nah, betul. Karena di padi itu ada 2 macam. Yang pertama ada kita sebut dengan pertumbuhan, ya, secara vegetatif, yaitu ada banyak, misalnya banyak enggak sih tunas-tunasnya. Yang kedua adalah generatif. Generatif fungsinya persilangan padi supaya tidak kopong. Nah, itu. Nah, sedangkan kalau ini fungsinya adalah kalau bahasa ini untuk penyerbukan. Kemudian ini ada yang namanya kumbang. Fungsinya apa kira-kira? Ngerusak ini Pak, nyedot padi. Yang mau baru. Hati-hati Pak. Ini ada kumbang kepik, ya. Itu fungsinya justru itu adalah untuk memberikan, melawan dari hama-hama yang ada di dalam padi. Jenisnya kumaha apa bentuknya? Bentuknya seperti itu. Ya. Kan yang disebut semacam kungkang itu lembing, semacam lembing. Nah, kan bau Pak. Nanti kan, nah itu namanya wereng kan. Nah, ini justru kecil-kecil. bisa untuk kayak orang, bisa untuk jadi pemakan orang sebenarnya. Nah, kadangkala ini jadi sekarang banyak yang disalahgunakan, banyak yang salah persepsi seperti kok jadi hama, makanya disemprot pestisida sehingga betul. Ini ikut mati, sehingga yang diserang, yang menyerang nggak ada. Akibatnya apa? Akibatnya makin banyak hama-hama yang terus
Nah, konsep pestisida nanti, konsepnya nanti adalah konsep sekarang pestisida pakai non biasanya. Basudin, Wah, terus pokoknya untuk yang kimia. gulma, Nah, yang kita nanti kimia. akan kasih tahu sebenarnya bisa nggak pestisida pakai organik. Bulldog Pak, Hmm. yang lagi Berarti semua kimia terus ya. kimia. Nah, efeknya nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian ada juga H2O air. Air itu sebagai fungsi juga, walaupun ini bukan unsur yang utama, tapi air juga fungsinya adalah sebagai mineral. Karena air tanpa, walaupun misalnya ini bagus, NPK-nya bagus, tapi nggak ada air. Nah, air itu sebagai untuk mengelola apa? Mengelola yang ada ini. Ini tanpa air nggak bisa jalan. Ya. Misalnya kering kayak gitu, ya. Nah, ini kita sebut dengan kebutuhan unsur hal yang ada dalam tanaman. Nah, kita bicara tentang saatnya solusi bagaimana petani menggunakan eco farming. Nah, kenapa eco farming itu pupuk organik namanya super aktif. Bukan aktif doang, super aktif. Ya. Ini kita perkenalan dulu, eco farming itu hasil penelitian dari ahli pertanian yang lebih dari 8 tahun, ya. Dan sudah teruji dan terbukti ini mampu mengembalikan kesuburan tanah, menjadikan tanaman yang sehat dan produktif serta ramah lingkungan yang paling penting, ya. Nah, sehingga eco farming itu memiliki nutrisi lengkap untuk kebutuhan sehingga akan mendekati syarat sebagai salah satu supaya ekosistem itu lebih ideal dibanding yang saat ini. Nah, ini produknya kayak gini, cuma saya nggak akan ini dulu. Nah, kita akan lihat dulu pupuk organik eco farming itu seperti apa ini. Pertama, nah ini pupuknya semacam itu Pak. Ini pupuknya serbuk. Jadi jangan Bapak lihat pupuk seperti kayak kita urea bawa sakarung-karung gitu ya. Ini kecil-kecil ajaib. Nanti kita akan lihat. Nah, ini manfaat utamanya. Pertama, meringankan biaya produksi, nantinya mempercepat masa panen. Jadi insya Allah nanti panennya lebih cepat. Kemudian menjadikan imunitas, jadi tanaman itu lebih kuat dibanding dengan kalau tidak memakai eco farming, dibanding dengan kalau urea. Meningkatkan unsur sara tanah tadi, memaksimalkan hasil produksi dan meningkatkan kualitas produksi. Nah, ini nggak usah dibaca lah. Pokoknya konsepnya itu eco farming itu ramah lingkungan. Lebih cara kayak gini Pak. Eco farming, ya. Nah, saya terangin Pak. Eco farming itu memiliki dua sasaran utama, ya. Memiliki, tar Pak, nanti biar jangan sampai kepegang itu nanti ada bakterinya. Ada bakteri. Ya, ntar aja Pak Yakub. Ya, ini sasaran utama ada dua. Yang pertama itu adalah kita bicara tentang unsur tanah yang tadi agrosistem itu. Jadi fungsinya yang pertama adalah memperbaiki struktur dan tekstur tanah, ya, biologi dan kimia tanah sehingga lahan menjadi sehat dan subur sebagai media tumbuh bagi tanaman. Kan kita mau istilahnya apa istilahnya, bibitnya bagus pun kalau tanahnya nggak sesuai dengan agrosistem ideal nggak bakalan jadi. Nah, yang kedua, menyediakan nutrisi atau unsur hara tanaman yang lengkap sehingga tanaman itu akan tumbuh normal. Nah, jadi sekali lagi ada dua sasaran. Yang pertama kanggo tanah, yang kedua kanggo vitamin tanaman itu sendiri. Nah, kita lihat di sini. Pertama untuk tanah, fungsinya eco farming itu yang pertama adalah untuk meningkatkan unsur hara tanah tadi, supaya memperbaiki yang tadinya kurang NPK jadi makro sekundernya ada, makropinernya ada gitu ya. Yang kedua, mengurai bahan organik dalam tanah, meningkatkan pH menjadi normal pH 7. Karena kalau misalnya pH-nya lebih dari 7, itu namanya asam. Kalau pH kurang dari 7 namanya basa. Nah, itu tidak bagus untuk tanaman. Contohnya, kalau Bapak misalnya di pertaniannya itu terlalu asam, ya, terlalu asam, pH-nya kurang dari 7, maka itu yang namanya mau pupuk apapun nggak bakalan berfungsi. Karena itu akan diikat sama pH yang lebih kecil dari 7. Selanjutnya adalah mengembalikan kesuburan tanah. Kenapa kira-kira? Karena itu di pupuk super aktif itu ada namanya jutaan mikroorganisme yang fungsinya itu akan memecah seperti layaknya kita tadi cacing. Tapi ini konsepnya menggunakan mikroorganisme, bukan cacing. Jadi ini adalah fungsinya untuk memecah supaya apa? Unsur haranya lebih tinggi. Yang kedua untuk tanaman, memaksimalkan potensi hasil produksi,
menjadikan imunitas tanaman akan jauh lebih bagus ya. Jadi tahan serangan OPT. Terus menjadikan tanaman sehat dan produktif, mempercepat masa panen dan meningkatkan kualitas hasil panen. Ujung-ujungnya untuk petani sendiri meringankan biaya produksi khususnya terutama untuk pupuk dan pestisida. Yang kedua tentunya menjadikan alternatif pemupukan berimbang. Jadi bukan hanya pupuk tapi bisa juga untuk paling tidak akan meringankan supaya tidak cepat kena hama, terutama yang hubungannya dengan hama-hama penyakit di tanaman. Terus kalau misalnya nanti baru pertama kali itu bisa menekan, misalnya masih kurang ternyata, itu bisa menggunakan pupuk kimia masih di tahap pertama hanya 25% aja. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ini konsepnya ini tadi. Jadi ini kenapa dikasih plastik, karena itu ini beribu-ribu berjuta mikroorganisme lagi ditidurkan. Jadi ini bukan mati tapi ditidurkan. Nah, kemudian nanti akan dilarutkan. Jadi namanya dibiangkan. Pada saat pembiangan baru itu dibangunkan. Nah, namanya mikroorganisme itu dalam hitungan menit, jam itu bertumbuhnya besar banget, banyak banget. Jadi dibangunkan, makanya konsepnya membangunkan dengan beberapa larutan. Nah, untuk membuatnya nanti yang pertama itu menggunakan air tetes tebu. Kalau misalnya dia air tetes yang jualan air tebu gitu paling gula aren. Kalau di Jakarta kan Gula batu. Kalau di sini mah nggak ada. gula batu. Kali Tebu digiling kan nih. Nggak ada di sini mah. Ngertos, tapi ada tabu nama biasa diproses dia jangan cara manual gitu Pak. Nah, itu paling bagus. Kenapa? Karena mikroorganisme itu akan berkembang biak kalau ada gula. Pahang orang mah. Ya, air tebu yang paling Mah bagus. lain deui, Pak. Lain naon sih, Bang? Kalau tebu Gadu. gula. Bahan-bahan gula, gula merah. Gula, ren. Kalau air tebu Bisa, Pak? Ya, lain. itu ada gulanya ya? Manis. Manis ya? Manis. Saya tanya di gula kan diproses dulu gampang digodok. Air kelapa itu. Nah, Ya. itu mah air kelapa. Tapi ini nih dicoba ya, tapi yang menurut penelitian ini angka yang paling bagus adalah air tetes tebu atau molase. Karena sebagai nutrisi bagi mikroorganisme tadi, kemudian meningkatkan dari efektivitas pemupukan. Muntah aya pakai apa? Pakai air kelapa. Makanya tadi yang paling ada di sini apa? Yang paling gampang air kelapa. Tadi ada air kelapa. Nah, nanti kita akan tes apakah betul air kelapa itu bisa meningkatkan kesuburan. Nanti kita tes ya. Kemudian mengandung unsur hara, ya ada ZPT dan mineral dan meningkatkan efektif. Kalau air gimana? Air hujan, tapi syaratnya air hujan yang tidak terkena polusi. Tapi di kampung mah ini bisa lah ya air hujan ya. Nah, itu bagus ya. Karena mineral alami mampu menyuburkan tanah. Ya, kayak di air hujan itu kayak nitrogen karena dari langit. Langsung. Ya. Tapi kalau di Jakarta kurang bagus karena apa? Polusi, banyak kendaraan, banyak pabrik. Nah, itu malah bikin asam. Keramah Ya, lingkungan. atau paling enggak ya udahlah. Air biasa boleh air sumur tetapi tidak boleh air ledeng. Karena air ledeng itu sudah dimurnikan yang tadinya bau kaporit segala macam itu malah juga justru membunuh mikroorganisme. Nah, prinsip pemupukan eco farming harus tepat sasaran ya, harus tepat 5T. Yang pertama, makanya pada saat ini nggak tepat itu malah nanti tidak efektif. Nah, makanya pertama kita harus mengetahui tentang prinsip pemupukan di eco farming. Yang pertama harus tepat jenis. Tepat jenis itu apa? Tanaman musiman. Misalnya tanaman musiman apa? Ya, ada yang sekali panen, ada yang berkali-kali panen. Kalau padi sekali panen berkali-kali. Satu kali. Satu kali. Kali karek mah manggung. Nah, kalau tomat Tomat berkali-kali. Berkali-kali. Karena udah diambil Sering. masih ada gitu ya. Nah, itu pasti jalan. Lama. Kemudian ada juga tanaman tahunan. Tanaman tahunan biasanya tanaman